Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kembali kita dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau yang baru pada pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kami. Engkau sertai ibadah ini, jalannya ibadah ini, agar semua sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberikan pujian, juga hamba-Mu yang akan berikan firman-Mu. Engkau pakai mereka dengan luar biasa, agar mereka semua hanya untuk memperluas kerajaan-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian untuk mengiringi ibadah kita sebelum masuk dalam firman. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan dan pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan, dan kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mau sucikan, kuduskan kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pemberitaan firman pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan semangat untuk menyambut hari yang baru ini. Amin. Saat ini kita akan baca di dalam firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Bunyinya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi saya bacakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, ayat ini merupakan sebuah perintah ya Bapak Ibu Saudara, di mana dikatakan kita harus melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Kalau dikatakan segala pekerjaan, berarti itu tidak setengah-setengah. Jadi misalnya kita kita hanya melakukan pekerjaan dalam kasih itu ketika kita berada di lingkungan gereja, atau ketika kita berada dalam keluarga kita, atau kita berada di dalam lingkungan kerja kita. Jadi ketika kita berada di luar komunitas kita itu, kita tidak melakukannya dengan kasih gitu ya. Kita bisa saja melakukannya dengan tidak dengan kasih, tetapi saya percaya itu tidak akan memberikan dampak ya. Jadi saya percaya itu tidak, apa yang kita lakukan itu tidak menjadi berkat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mau dibilang pekerjaan yang besar gitu ya, ataupun dibilang pekerjaan yang kecil. Pekerjaan yang kecil itu seperti ya, hanya remeh, saya kok cuma disuruh nyapu gitu. Itu mungkin ada yang menganggap itu hanya pekerjaan yang remeh. Tapi marilah kita lakukan semuanya itu dalam kasih. Mengapa kita harus melakukannya dalam kasih? Kita harus menyadari bahwa yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana melakukan pekerjaan itu dengan kasih, dengan segala pekerjaannya dalam kasih, gitu ya. Tetapi kasih itu tidak mungkin bagi kita, itu kasih itu tidak mungkin timbul dalam hati kita apabila kita tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jadi kita harus miliki dulu hati yang mengasihi Tuhan gitu. Jadi bagaimana itu timbul dalam hati kita, akan timbul dalam hati kita, yaitu kita harus menyadari. Jadi kita harus menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita yang rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Kalau kita tidak menyadari betapa besar kasih Tuhan itu, maka saya percaya bahwa tidak mungkin akan timbul juga kasih di dalam hati kita. Tidak mungkin kita akan melakukan pekerjaan kita dengan kasih, karena dalam hati kita ini tidak ada kasih gitu. Jadi
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mau melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih, maka kita harus menyadari dulu bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi ketika kita menyadari itu, maka saya percaya akan timbul dalam hati kita itu kasih untuk segala yang akan kita lakukan. Jadi saya juga pernah mengalami hal di mana saya harus melakukan pekerjaan dalam kasih, tetapi pada saat itu saya merasa kondisi saya tidak memungkinkan untuk saya melakukannya gitu. Kenapa? Karena saat itu saya merasa saya capek, saya lelah secara fisik maupun secara mental ya Bapak Ibu Saudara, di mana saat itu saya harus mendampingi anak saya, dan di sisi yang lain saya harus melakukan tugas dan tanggung jawab saya yang sebelum anak saya sakit itu sudah saya terima. Jadi saya merasa ada tanggung jawab yang harus saya lakukan. Sementara saat itu saya lelah gitu, saya capek. Tuhan, bagaimana saya mau melakukan itu dengan kasih? Bagaimana bisa saja saya asal mengerjakannya, tapi saya merasa itu sia-sia gitu. Jadi saya datang, saya menyadari hanya Tuhan yang mampu memberikan saya kekuatan. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya capek Tuhan, saya lelah. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya bilang, saya mengasihi Engkau Tuhan, tapi saya tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah Engkau berikan kepada saya. Dan saat itu saya percaya itu Tuhan berkata, kamu tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dan saya pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Dan saat itu juga secara luar biasa Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan mengirimkan orang-orang yang datang menolong saya, memberikan saya kekuatan, memberikan saya penghiburan gitu. Dan ada juga orang-orang yang tidak saya duga sama sekali, yang tidak pernah saya pikirkan, lama tidak ketemu, tidak ada kontak sama sekali, tapi tiba-tiba mereka itu bisa datang, bisa menelpon saya, pokoknya hal-hal yang tidak saya duga itu Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Jadi seperti kata Bapak Gembala waktu SBP kemarin itu, Tuhan, apabila kita yakin dan percaya, Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang seperti Ruth, orang-orang yang luar biasa yang akan mendampingi kita dalam melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi itu akan terjadi apabila kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu dan kita menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mampu mengasihi Tuhan dan menyadari kasih Tuhan, betapa besar kasih Tuhan kepada kita, maka saya percaya kita akan hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, dan kita akan dapat mengimpartasikan kasih Tuhan itu dalam segala apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan dimanapun kita berada, saya percaya kasih Tuhan itu memancar dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sederhana yang hamba sampaikan, tapi saya percaya Tuhan itu boleh menjadi berkat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan yang selalu baru di dalam Engkau ya Bapa, dan membuat kami sadar bahwa Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan Engkau mati
bagi kami di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami tidak dapat membalasnya ya Bapa. Karena itu kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang juga mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya dalam nama Yesus Tuhan berkat-berkat-Mu tercurah juga dalam seluruh kehidupannya. Dan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan membuka minggu ini Tuhan. Hari-hari yang akan kami lalui di minggu ini Tuhan, kami percaya adalah hari-hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan, hari-hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan dan lakukan ketika kami bersama dengan Engkau, maka Engkau akan buat kami berhasil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami hanya berserah dan berharap bersandar kepadamu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas kami dan seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.